Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, ini dia gambar terkini di gerbang tol Cikampek Utama di Karawang, Jawa Barat. Ini adalah gambar di mana banyak sekali para pemudik begitu yang antre di gardu tol Cikampek Utama. Ini total ada 10 gardu utama yang memang disiagakan dan 8 gardu satelit untuk transaksi pembayaran tol ke arah Cirebon dari gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama begitu. Dan di gambar sebelah kiri layar televisi Anda, gambar arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama Karawang, dan ini ada di Kali Kangkung Semarang, yang dimana Kali Kangkung Semarang ini juga terjadi antrian kendaraan di pintu gerbang tol. Ini tentunya menjadi perhatian bagi warga yang akan melintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang untuk menyiapkan kartu elektronik Anda dan memastikan kartu elektronik Anda sudah dalam kondisi terisi, ada saldonya, sehingga ketika melakukan tap di pintu gerbang tol Kali Kangkung Semarang ini tidak terjadi antrian kendaraan. Dan untuk gambar terkini di sebelah kiri layar televisi Anda, ini ada gerbang tol Cikatama di Karawang, Jawa Barat. Ini belum terlihat antrian kendaraan dari gambar drone, tapi menuju gerbang tol Cikatama antrian juga sudah terlihat padat. Sudah diberlakukan one way di gerbang tol Cikatama Karawang untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Ada sejumlah gerbang tol yang memang juga telah dibuka untuk mengantisipasi kepadatan. Untuk para pemudik dihimbau untuk memilih lajur-lajur yang memang masih sedikit mobil untuk melintasi gerbang tol. Dan dipastikan sekali lagi bahwa bagi Anda yang melintasi tol dimanapun berada, untuk memastikan kartu elektronik tol Anda dalam kondisi terisi atau ada saldonya. Dan saudara, kita juga akan melihat bagaimana suasana terkini di gerbang tol Palimanan. Sudah ada Nanda Aprilia di sana. Selamat pagi Nanda. Nanda, bagaimana kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan pagi hari ini? Saya melihat di belakang Anda, ini kondisinya sepertinya cukup ramai lancar saja di sana. Belum terjadi kepadatan. Betulkah demikian, Nanda? Betul sekali Reza dan juga saudara. Untuk lebih jelasnya saya akan menggambarkan kepada Anda situasi saat ini di gerbang tol Palimanan, tepatnya di kilometer 188 ruas tol Cipali. Beginilah situasi per pagi ini di sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat, di mana ini sudah terpantau sebenarnya sejak tadi pagi kami tiba di lokasi. Situasinya masih seperti ini, padat ramai lancar maksud kami, yang dimana ini juga mungkin salah satunya adalah penerapan one way yang juga sudah diterapkan sejak tadi malam sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, tepatnya dari titik kilometer 72 ruas tol Cipali sampai dengan ke titik kilometer 414 ruas tol Semarang Batang. Nah, kalau ditanya sampai dengan kapan sebenarnya penerapan sistem one way ini akan berlangsung, kita pun sampai dengan saat ini masih menunggu dan juga menunggu informasi dan juga melihat bagaimana situasi di ruas tol Cipali khususnya. Karena kalau dari pihak kepolisian maupun dari pihak pengelola tol sendiri menyebut bahwa ini sifatnya dinamis, melihat dari kepadatan yang ada sebenarnya salah satunya di ruas tol Cipali sendiri. Nah, Reza dan juga saudara, untuk situasi dan kondisi di ruas tol Cipali sebenarnya sifatnya begitu dinamis seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya memang di sepanjang ruas tol Cipali ini ada beberapa titik yang sebenarnya juga terpantau adanya kepadatan. Nah, titik-titik ini yang adanya kepadatan tersebut atau antrean kendaraan yang cukup panjang biasanya terjadi di kilometer-kilometer yang mendekati rest area, seperti halnya kilometer 86A, kemudian kilometer 102A sampai dengan kilometer 166A, yang dimana kebanyakannya ini adalah mendekati titik-titik rest area, karena kita tahu dari perjalanan yang panjang kemudian juga waktu tempuh yang tidak sedikit, artinya masyarakat atau pengendara ataupun pemudik ini juga butuh waktu untuk beristirahat. Nah, ini juga salah satu yang menjadi antrean atau kepadatan ini terjadi di ruas tol Cipali. Kemudian ada faktor lain di sini, karena kalau kami memantau sejak kemarin sampai dengan hari ini, biasanya yang bisa membuat kepadatan atau antrean kendaraan mengular cukup panjang, salah satunya adalah kendaraan
yang menepikan jalannya ke bahu jalan. Nah, ini selain membahayakan si pengemudi atau pengendara ini sendiri, ini juga tentu membahayakan untuk pengemudi-pengemudi yang lain. Jadi artinya sudah ada beberapa teknis upaya penanggulangan dari pihak pengelola maupun juga pihak kepolisian lebih dulu untuk tadi menangani kasus di rest area. Ini juga sudah diterapkan sebenarnya bagi para pengguna rest area, hanya diberikan waktu selama 30 menit saja, kemudian dipersilakan untuk jalan kembali. Kemudian yang ada di bahu-bahu jalan, makanya kalau kami melihat untuk petugas tol ataupun penjaga tol ini memang dikerahkan cukup banyak mengantisipasi untuk mobile melihat bagi pengendara yang memang masih nekat untuk mendiam atau berada ke bahu jalan sejenak untuk beristirahat. Jadi memang tadi solusi-solusi yang sudah dilakukan saat ini penanganan terkait di ruas tol Cipali sendiri, Reza dan juga saudara, karena kita tahu bahwa saat ini sudah masuk dalam puncak arus mudik lebaran dimulai dari tanggal 6, prediksinya sampai dengan tanggal 9 April 2024 di ruas tol Cipali sendiri. Nah, kalau berdasarkan informasi data ini juga meningkat setiap harinya. Menurut data terkait dengan jumlah atau volume kendaraan yang melintas, khususnya yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, ini meningkat sejak tanggal 3 April 2024. Seperti halnya data terakhir yang kami peroleh di tanggal 4 April seperti contoh, yakni ada sebanyak 94.000 lebih kendaraan, ini meningkat sebesar 31% lebih dari hari sebelumnya. Yang dimana memang prediksinya ini akan terjadi di tanggal 8 April juga nanti akan ada peningkatan volume kendaraan kembali dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Nah, selain itu upaya-upaya antisipasi untuk menanggulangi kemacetan ataupun kepadatan yang cukup signifikan terjadi adalah beberapa skema yang juga sudah diterapkan. Seperti halnya aturan dari dilarangnya kendaraan bersumbu 3 ini untuk melintas di ruas jalan tol. Kemudian sebenarnya sudah dilarang menurut SKB, yang dimana ini sudah tampak sebenarnya sudah diterapkan di ruas tol Cipali sejak tanggal 5 April 2024 kemarin. Jadi artinya sampai dengan saat ini kami melihat memang kebanyakannya adalah kendaraan pribadi ataupun juga bus-bus yang melintas di sini. Jadi itu skema-skema yang dilakukan di ruas tol Cipali untuk sementara ini yang bisa disampaikan, Reza. Iya, Asri, maksud saya Nanda Aprilia. Nanda, ini di tol Cipali ini apakah nantinya akan ada sistem jemput bola jika memang kepadatan arus lalu lintas di ruas gerbang tol Cipali ini terjadi, atau seperti apa? Ya, bisa saja terjadi karena tadi yang saya garis bawahi adalah di sini sifatnya dinamis. Dinamisnya dalam arti apa? Untuk menghindari kepadatan yang cukup panjang atau antrian cukup panjang. Karena sebagai contoh di sini, Reza, yang bisa saya gambarkan kemarin situasinya sangat amat mengantri panjang, mengular cukup panjang terjadi di rest area 166. Nah, itu antriannya sampai ke kilometer 152, artinya kurang lebih sepanjang 12 kilometer kepadatan atau kepadatan ini terjadi. Jadi artinya memang hal-hal yang memungkinkan seperti tadi jemput bola ini bisa dilakukan, apalagi saat ini pihak kepolisian maupun juga pihak pengamanan dari pengelola tol ini sudah bersiap diri. Bahkan tadi satu kasus yang saya temui di sini kurang lebih 20 menit yang lalu, ada pengemudi dari ELF yang mencoba untuk menerobos untuk melintas ke jalur sisi seberang, karena kita tahu sekarang lagi diterapkan one way, dan ini menjadi mengikuti untuk kendaraan-kendaraan lain melakukan hal serupa. Jadi artinya tadi di sini saya melihat bahwa adanya kepadatan dari kendaraan yang menumpuk. Nah, sigap dengan sigap tidak ada 5 menit tadi kami melihat langsung dari petugas melakukan pengendalian begitu sehingga arus lalu lintas bisa kembali normal. Jadi sifat-sifat itu bisa kita temui karena tadi sifatnya adalah dinamis, jadi segala macam bentuk tindakan ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrian yang cukup panjang, Reza. Ya, Nanda, dari pantauan yang Anda lihat pagi hari ini, apa yang bisa Anda imbau untuk para pemudik yang baru berangkat hari ini yang melintasi tol Cipali? Oke, Reza, yang pasti yang utama adalah masyarakat harus lebih mengetahui terkait dengan skenario ataupun skema yang tengah diterapkan di ruas tol yang tentunya yang akan Anda lewati. Seperti halnya saat ini di ruas tol Cipali lagi atau sedang diterapkan sistem one way. Jadi sampai dengan kapan nanti skema-skema seperti apa, setidaknya masyarakat harus mengetahui ini dan tentu harus lebih banyak membaca lagi terkait dengan bagaimana aturan-aturan ini ataupun membrowsing
medsos atau sosial media resmi dari pihak kepolisian ataupun kalau dari Tol Cipali sendiri dari pihak pengelolanya adalah Astra Infra Toll Road. Kemudian kalau yang kedua yang paling terpenting di sini adalah terkait dengan uang elektronik. Ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena dari uang elektronik ini dengan dipastikan pas tentu untuk menghindari kepadatan atau antrian yang cukup panjang juga di gerbang tol. Begitu Reza. Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Gerbang Tol Palimanan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kewaspadaan bagi para pemudik yang melintasi gerbang tol di sana. Terima kasih, Nanda, tetap jaga kesehatan.